Rasulullah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz Dhafari sudah hadir, Ustaz Alia juga sudah hadir. Sudah selesai masalah berdua. Ustaz Dhafari sudah damai? Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Berarti kesimpulannya ada berapa ya Ustaz? Coba Ustaz Alia silahkan. Oh, udah tadi Ustaz Alia udah selesai, belum? Oh, saya nggak dengar. Iya, justru biar nggak dengar, biar Ustaz Alia tadi kita udah jadi saksi sama murni ya, yang tadi hadir duluan. Nah, Ustaz Dhafari ini kira-kira cocok nggak dengan Ustaz Alia yang barusan gitu? Makanya kita pengen dengar. Kita pengen jadi penengah ini. Ya terus terang saya sih belum kemarin belum mencari. Jadi tapi kan kalau lihat ininya tetap ininya satu, secara rasemnya satu. Oke, bagus, sepakat. Lanjut. Terus ada? Ya, dan karena menurut Syekh Fathoni kan itu yang dihazafkan adalah yang awal. Yang dihadzaf yang awal. Ya, kemarin bicara soal ini kan? Iya. Apa nggak apa-apa, lanjut Ustaz. Jangan ragu, jangan takut benar. Ya, yang wali. Wali apa tuh kemarin? Aduh. Jadi waliyallah. Ya, waliyallah. Ya udah, itu satu kan yang satu rasem. Kan, secara bacaan ada berapa ya Ustaz? Apanya, Ustaz? Secara bacaan. Secara bacaan. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya kan ada rosem, ada bunyi. Ada 3, tulisan, kan? ada suara. Oke, 3. Berarti Ustaz Alia sudah nurut 3 ya berarti ya? Sama. Sudah sama, alhamdulillah. Kenapa emang kok nurut? Emang tadinya kemarin kan 4. Kemarin bilangnya kan 4. Oh ya? 4. 4. Itu dia. Iya, justru kita juga bingung kenapa ini. Ambil di mana? Saya malah nggak ngeh gitu kemarin disebut 4. Ya Allah. Oke, udah clear ya berarti. Nah, Ustaz Dhafari tanya lagi nih, yang dihadzaf ya keberapa? Yang pertama. Kok yang dihadzaf ya pertama sih? Kok ya pertama sih? Kan cuma ada 1. Loh, kan ada 3 tadi aslinya. 3, tapi yang apa namanya, yang di awal itu yang bertasdid itu adalah ziyadah. Tahu nggak Ustaz? Yang pertama ziyadah. Karena ini kan Quran itu Mushaf Indonesia nih Ustaz. Kalau Mushaf Madinah ya yang di tengah itu ya itu Ustaz, tanda baca. Ya. Tanda baca. Aduh, kok jadi ziyadah. Sebentar. Berarti ini pakai mushaf ini ya, mushaf Timur Tengah dulu. Timur Tengah itu tanda baca. Timur Tengah tuh gini ya? Enggak, bukan Ustaz. Betul. Betul ya? Okay. Iya, betul. Jadi dia tanda baca kan. Gini. Iya. Saya nggak pegang ini ya. Iya, jadi ada kasrohnya 1 aja Ustaz di bawah tas. Yang di bawah tasdid berarti dihapus aja. Ini kasrohnya lam maksudnya. Oh, oke. Silakan. Ya udah saya taruh di sini dah. Ya di bawah biasanya kalau di mushaf. Ya. Oke, linknya agak jauh deh. Dah. Waliya, gini ya Timur Tengah ya? Iya. Oke, kalau Indonesia nggak begini kan? Itu tasdid itu di belakang. Jadi kita baru menemukan ini. Selama ini ya bertasdid itu kan ya-nya ada gitu kan. Tiba-tiba ini ya-nya tanda baca di tasdid. Tanda baca bertasdid. Itu juga pertanyaan saya. Kok bisa begitu ya? Nah, apa yang terjadi sehubungan dengan pertanyaan saya tadi? Ini ya yang dihapus itu ya yang mana? Kalau menurut Dhafari apa tadi ya mana yang dihapus?
Yang dihapus kan cuma ada satu secara rasam, Ustaz. Jadi nggak ada yang dihapus. Kan hadzuf ya di sini kan babnya. Iya ya, kita membahas hadzuf ya. Nggih. Nah, hadzuf ya ini kan berarti ada yang dihapus ya-nya. Iya. Berarti aslinya dia itu yang pertama itu yang berbaris bawah, berbaris kasroh. Yang kedua berarti itu. Kan ada 3 ya. Iya. Yang ditulis cuma 1. Nah, yang 1 ini dia itu ya yang 1 apa ya yang kedua atau ya yang ketiga tuh? Yang ke-1. Penjelasan ilmiahnya saya kurang, masih belum Justru belajar biar dari Ustazah Ustadz. biar pinter ini. Belum belajar dari Ustadz. Jadi gitu ya. Oke deh, kita datangkan ulama dari Singapura juga. Ustaz Alia, silakan menjelaskan. Aduh, Ustazah murni aja dulu, Ustaz. Ustaz Alia tadi kan biar seimbang. Udah lupa lagi, Ustaz. Baru aja ya Allah, belum 5 menit. Udah lupa. Tadi udah sebut. Jadi Ya udah, saya bimbing ininya. Nah, di sini ada nih, silakan. Jadi yang aslinya itu 1, kemudian dia ada idgham. Kenapa idgham jadi idgham lupa Ustaz. Dan yang Ya mati dihadzafkan dengan ya adalah hidup. ya mati dengan ya hidup. Oke, karena Ya. ada 2 ya, ditulis 1 saja dan diberi tanda tasdid. Kemudian ya tanda baca itu merupakan ya yang dihadzafkan. Ustazah Fari nangkep kalimatnya Ustaz Alia? Belum. Masih belum. Saya juga bingung. Tadi bimbing. Kalau Ustadz, mungkin supaya bisa lebih jelas itu betul-betul kita tuliskan semuanya gitu Ustadz. Misalnya waw, lam, kemudian ya-nya ada 3 gitu Ustadz. Nah nanti baru prosesnya satu-satu gitu. Oke. Kita tulis dulu wa, lam, ya. Ini kan? Ya. Wali, yi, ya. Nah aslinya kayak gini nih. Kok bisa berubah jadi apa? Berubah jadi hanya apa? Begini doang, gitu kan? Ya. Nah, coba Ustaz Alia silakan. Jadi kaidahnya adalah hadzaf ya yang pertama. Hadzaf ya yang pertama berarti langsung. Hadzaf ya yang pertama. Saya salah ya, Ustaz? Aslinya yang dihadzaf di mana-mana itu ya yang pertama, tapi dalam ini kasusnya berbeda. Okay. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan tanda baca antara Timur Tengah dengan Indonesia? Indonesia kan gini, ya Timur Tengah kan gini, ya kan? Yeah. Nah, kalau Timur Tengah menganggap, ya kan, hadzaf yang dihadzaf pertama itu ya yang pertama, betul kata Ustaz tadi. Ya, ini pendapat ulama Timur Tengah, makanya dia itu ya-nya yang dihadzaf itu adalah ya yang bertasdid. Wah, ini fenomenal ini. Ya, kalau mengatakan bahwa ya yang dihadzaf adalah ya yang pertama. Ya kan? Dari 2 ya loh ya. Prosesnya begini dulu. Ya. Ya yang pertama dengan ya yang kedua, ini kan namanya idgham kan? Ya mati ketemu dengan ya hidup, idgham shaghir kan? Iya. Yeah. Ini idgham shaghir nih. Ya, dia sukun ketemu apa? Harokat. Ya, namanya idgham. Idgham shaghir. Kamil atau nakis? Kamil. Guna atau bila guna? Bila guna. Nah, clear kan? Sehingga jadilah dia 2 ya kan?
menjadi 2 ya. Ini masih tahap kedua nih. Oh, maaf. Kurang. Nah, kayak gini aja. Ya, ini ya kedua nih. Sebentar. Aduh. Oke, ini 2 ya kan? Nah, baru kita bahas sekarang. Ya, ini kan tasdid. Ya kan? Nah, yang kita bahas hari ini adalah yang sekarang ini, detik ini adalah ya yang mana yang dihapus, ya yang pertama atau ya yang kedua. Ini 1, ini 2. Nah, kalau ulama Timur Tengah mengatakan yang dihadzaf adalah ya yang pertama. Makanya dia berupa apa? Tanda baca. Kalau ulama Indonesia yang dihadzaf adalah Yang kedua. ya yang kedua tuh. Nah, beres? Nah, coba sekarang Ustaz Alia menerangkan. Baru 1 menit, belum ada 1 menit. Jangan sampai hilang lagi. Oke, awalnya itu ada 3 ya. Oke. Yang pertama itu sukun, ya yang kedua berharokat. Karena ada 2 huruf ya yang ada pertemuan 2 huruf ya, yang satu sukun dan yang satu berharokat, maka dia adalah idgham shaghir. Okay. Idgham shaghir bila kamil bila gunnah. Okay. Kemudian yang kita ikut yang kemudian makanya jadi ada tanda tasdid. Okay. Kalau pada mushaf Indonesia yang dihilangkan, yang dihazafkan adalah ya yang kedua. Sedangkan pada mushaf Timur Tengah yang dihazafkan adalah ya yang pertama. Dan pada mushaf Timur Tengah idgham shaghirnya pada tanda baca. Oke. Udah. Beres sudah Faring ya? Jelas? Insya Allah. Alhamdulillah, ternyata Ustaz Alia berhasil membereskan. Cuma saya mau tanya itu yang Indonesia. Itu berarti yang hazaf adalah yang kedua ya? Iya. Jadi yang pengecualian yang Timur Tengah apa yang Indonesia? Justru yang sebenarnya lebih masyhur itu yang Indonesia ya. Indonesia. Tapi, ya karena ya yang dihapus biasanya kan ya yang pertama. Ini untuk Indonesia merojihkan ya yang kedua. Kalau Timur Tengah ngikutin kaidah umum. Kalau ada 2 ya yang dihapus ya yang pertama begitu. Tapi itu ya yang kedua kan berbaris kasroh, Ustaz. Hakatnya kasroh. Memang ada masalah apa dengan ya kasroh, coba? Berarti ini ya dipindahkan ya, harokatnya dipindahkan. Harokatnya dipindahkan. Pindah ke mana? Ya, waliyya. Kan aslinya gitu, wali. Ya pertama adalah sukun. Oke, terus? Lalu yang keduanya kasroh. Kasroh. Fathah. Yang dihazafkan adalah yang kedua. Berarti yang berbaris kasroh. Yang kedua. Kedua di sini yang mana nih? Kedua dari mana? Ustazah kedua dari awal atau kedua setelah idgham? Sama. Dari awal, dari akhir, tetap yang dihapus adalah ya yang berbaris kasroh. Berharokat kasroh. Kita harus sepakati dulu, Ustazah. Kita mau bahasnya langsung lompat menjadi menjadi seperti ini, ya wali Allah bertasydid ini, atau kita mau bahasnya dari dasar banget, ya 3 ya begini. Itu dulu pertanyaannya. Dari 3. Kalau 3 berarti kalau ulama Timur Tengah yang dihapus adalah ya pertama dan yang kedua. Yang ditulis ya yang ketiga. Ya. Oke, kalau dari pertama ya.
Nah, kalau ulama Indonesia yang dihapus adalah ya pertama menjadi idgham, menjadi ya yang kedua bertasdid, kemudian ya ketiga dihapus diganti tanda baca. Nah, itu kan berarti dihapus tanda baca kan? Ya dihapus tanda bacanya. Dihapus menjadi tanda baca. Seperti ini. Udah beres? Oke, ya diberesin aja deh. Kalau saya, oke tadi yang Hamzah, ya dan yang pertama dan yang kedua itu diidghamkan, ya kan? Jadi lalu ditambahkan dengan tanda baca. Jadi yang diidghamkan itu yang pertama, kedua, sebentar, pertama, kedua. Enggak dong ya? Kalau untuk yang, ya benar-benar. Saya jadi bingung. Jadi yang dihapuskan yang kedua terus yang jadi tanda baca yang harokatnya jadi fathah ini tanda baca. Oh, barisnya tetap di situlah. Iya, Ustaz ya. Tadi dihadafkan tapi terus baris yang belakang itu tetap di situ cuma ditukarkan dengan tanda baca huruf ya-nya. Tapi harokatnya tetap di sana. Oke. Siap, insyaallah. Udah beres nggih? Iya, sekarang beres nanti mikir lagi kalau pas baca. Mudah-mudahan ingat itu aja, itu komsel aja. Oke, sudah. Lanjut berarti ya. Wali ya Allah sudah beres ya. Yuhyi sudah beres ya, Yuhyi. Yuhyi. Al-Anfal 42. Ya, keberapa yang dihadzaf? Kita lihat mushafnya Al-Anfal 42. 42. Sudah ketemu sudah, Yuhyi? Yuhyi Yahya wa Yahya man hayya am bayyinah. Kok iya yang di sini? Wa Yahya. Yahya di sini ada apa ini? Sebentar, ini kalau begini bukan hadaf ya, hadaf alif. Oh, hayya Ustazah, bukan di Yahyanya, di hayya. Hayya. Menjadi ya bertasdid, udah nggak ada masalah ini mah ya. Idgham, ini idgham udah. Bayyinah, nah sama juga bayyinah, ya-nya dihapus satu, ya udah nggak ada masalah. Tinggal sekarang Al-Qiyamah 40. Kalau di buku halaman berapa ya Ustaz? Halaman 104. Udah makan ya. Udah aku buang. Kalau makannya terus. Kalau dimakannya terus aku buang. Makan ya. Dapetin. Al-Qiyamah. Mana Al-Qiyamah ya? 40 sudah ketemu sudah? Yuhyal mauta. Nah, yang dihapus yang mana? Bentar, Ustaz. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Di layar udah ketemu kan? Udah, Ustaz. Nah yang dihapus ya keberapa? Ya yang pertama. Ya. Makanya tadi wali ya Allah tadi itu ya kedua, tapi timur tengah tetap kekeh ya pertama. Di sini juga ya pertama. Termasuk Al-Furqan 49.
Al-Furqan 49. Linuh iya bihi. Yang dihapus yang mana? Yang pertama juga. Nggih. Linuh iya bihi. Tapi ini contohnya aneh ini di buku ya. Ya, dia ditulis 2 ya. Oke. Di samping itu ada satu lagi yaitu Al-Ahqaf ayat 33. Ustaz, mushaf Indonesia lain tapi Ustaz. Untuk ayat berapa Ustaz? Ini yang Al-Furqan tadi Ustaz. 49. Al-Furqan 49. Kenapa? Ini ya ada kayak ziyadah ya kecil di akhirnya Ustaz. Oh iya, beliau jadi kalau di Indonesia ya yang dihapus ya yang kedua. Oh. Kok ini mushaf anu gitu. Ya Ustaz. Ya, jadi perbedaan khilaf. Oke. Lanjut Al-Ahqaf 33. An yuhyiya. Ya, yang dihapus ya keberapa? Kalau Indonesia yang terakhir, yang kedua. Yang kedua. Ya, kalau Timur Tengah ya yang pertama. Udah beres, sudah nggih? Lanjut hadzuf waw. Hadzuf waw ada masalah nggak kira-kira? Belum paham. Coba Ustazah Murni sekarang baca hadzuf waw, penting nih. Ya, Ustaz. Hadaf membuang waw atau hadaf waw. Judulnya apa? Arabnya apa Ustazah itu? Hadful wawat. Oh, membuang Baru waw. dengar ada wawat. Jadi jamaknya waw itu ternyata apa? Wawat. Nggih, wawat. Waw ada 2 macam. Yang pertama mufrodah atau sendirian. Yang kedua mukarroroh atau waw ganda. 1. Waw mufrodah. Waw mufrodah dibuang pada 5 tempat, yaitu wayada'u pada surat Al-Isra ayat 11. Wayada'ul insana bisyak. Ya, betul nggak itu, Ustaz? Coba kita lihat Al-Isra. Al-Isra. Ayat 11. Wayada'ul insanu bisyagi. Ya, betul. Insanu ya. Ya, aslinya apa Ustazah? Ya, da'u aslinya apa? Da'a ya doa tulisannya. Ya, da'u. Da'a ya do'u. Enggak, Ding. Udah mau bener kok. Da'a ya doa. Bener, Ding, Ustaz. Kan dal ain waw kan? Ye, dakwatun. Ya, jadi ya da'u itu kata akarnya adalah dal, ain dan waw. Ya. Dari mana taunya? Dijadiin masdar aja. Kalau jadi masdar dakwatun itu kan dakwun dakwatun. Jadi dal, ain, waw. Tapi ketika dia ya da'u, wawnya hilang. Kenapa dihilangkan? Dihilangkan secara rosem dan secara bacaan. Ya, secara rosem kenapa? Untuk meringkas. Secara bacaan kenapa? Karena iltiqa'u sakinain. Nangkep, Saudara? Dah ya. Loh, apa bedanya ya da'u pakai waw dengan pakai alif? Kalau yang pakai alif itu jamak.
Ye, jamak. Ya, kalau ini bukan jamak, ini apa? Mufrad. Mufrad. Mufrodah. Dah, lanjut, Sada. D. Yad'u pada surat Al-Qamar ayat 6. Yauma yad'u da'. Oke, dah, samalah. Lanjut. Sanada'u pada Al-Alaq ayat 18. Sanada'u zabaniyah. Duh, di sini kan nada'u berarti harusnya jamak, Ustaz. Oh, iya. Harusnya. Apa nih? Oh, mufrodah, tapi di sini mufrodah. Iya, nggak peduli ya. Jadi mau apa namanya, mau itunya jamak, pokoknya kalau kata ini ya wawunya itu nggak pakai alif karena akar kata. Ya, kalau ditambahin alif nanti wawunya jadi seolah-olah bukan akar kata. Nanggap nggak kira-kira kalimat saya sama? Belum nyampe, Ustaz. Belum. Oh iya, berarti memang levelnya berbeda kita ya. Levelnya beda. Saya kan belum nyampe. Saya ulang lagi, nggih. Nggih. Kenapa sih satu kalimat itu, satu kata itu ada waw dan ada alif? Karena menunjukkan jamak, waw jamak. Ya kan? Nah, waw jamak ini tandanya adalah ada alifnya kalau dia wawnya bukan akar kata. Tapi kalau dia wawunya itu asli, ya harusnya kan double waw kan? Sanada'u, wawunya double. Nggak berlaku waw double, tetap ditulis satu. Nah, alifnya ditulis nggak usah, karena sudah nggak berlaku. Kebutuhan dia menjadi tanda wawunya adalah waw jamak yang bukan akar kata, nggak dibutuhkan. Wih, ini udah mulai mendarat, udah mulai dari level tinggi agak nurun nih penjelasannya ini. Gimana? Udah paham? Enggak masalah. Sudah nggak? Berarti nggak? Yang sanada'u ini Ustaz. Nggih, sama. Oke, berlaku. Oke, baik, Ustaz. Lanjut, yamhu. Wayamhu pada surat Asy-Syura ayat 24. Wayamhullah al-batil. Wayamhu yang menghapus siapa? Oh, yang menghapus Allah. Ini malah Allah yang dihapus. Iya, Pak. Berarti dia yang ini berarti akar katanya mim ha dengan waw gitu ya, Ustaz? Betul, mahau, mahwun. Oke, lanjut Saudara. Sholih pada wasolihul mu'minin. Ayat 4. Yang kedua, waw mukarrarah atau ganda. Benar. Ustazah, ini ada resiko kita semuanya harus menaberkan nggak? Yang mana, Ustaz? Naber. Yang disolih. Hanya solih saja atau yang lain juga harus? Nabernya itu kan kalau misalnya dia jamak ya itu. Jamak tanian, Deng. Kalau dua kan? Kalau ada tasdidnya bukan, Ustaz? Ini lain lagi, Saudara. Naber tasdid dengan naber tajwid lain. Kayaknya jangan kita bahas, itu bahaya. Kalau kita buka itu kotak Pandora. Nanti saya akan dituntut untuk menjelaskan naber panjang lebar. Ustazah Murni, kita nanti di belakang layar aja ya, Mbak Naber ya. Oh iya, Ustaz, siap. Mohon maaf, Ustazah Alia, nggak bisa kita bahas di sini. Iya, maklum, Ustaz. Oke. Di bab lain ya, bukan di ilmu rosem ya. Naber bukan di ilmu rosem, nggih. Khawatir nanti menjadi kotak Pandora. Lanjut, silakan. Waw mukarrarah, monggo. Waw mukarrarah atau ganda, contohnya la yastawun.
surat As-Sajdah ayat 18. Apa masalahnya? Sajadah. Gini ya, sebenarnya Ustazah kalau sudah bisa baca sendiri tanpa saya bimbing, saya udah selesai sebenarnya materi ya. Jadi maksudnya Ustazah kalau bisa baca sendiri, oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya udah selesai. Makanya pertanyaan saya, masalahnya apa? Kalau Ustazah belum bisa menjelaskan berarti belum selesai. Belum, Ustaz. Oh belum, ya sudah. Oke lanjut. La yastawun, ini 2 waw, dihapus waw, maksudnya apa? 16. Ingat ya, orang Arab itu tidak suka menulis 2 huruf bersamaan. Ada 2 waw. Yeah. Ada 2 waw. Waw kedua terletak setelah dhammah seperti contoh di atas. Jika setelah fathah seperti awaw wa nasoru, maka wawnya tetap masuk. Ya, yang la yastawun wal ghawun udah beres. Belum, Ustaz. Saya nggak ngerti yang dibuang yang mana. Yang dibuang wow yang kedua. Oh, yang kedua. Oh, jadi kalau di Indonesia diganti yang wow kebalik, diganti domah kebalik itu. Enggak, untuk Indonesia. Kalau Timur Tengah diganti apa? Wow kecil. Ada wow kecil. Wow kecil ya. Jadi wow kecil itu adalah apa? Mengganti ya tanda baca bahwa wow di situ ada double wow. Bukan sekedar huruf mat saja. Ya. Oke, dah beres. Alhamdulillah. Kalau yang di buku kan wow-nya sama besar. Iya, makanya Ustazah harus ngecek ya di ayat aslinya di lapangan itu seperti apa. Kalau di sini itu kita nggak tahu nih, nggak konsisten kadang contoh-contoh yang digunakan oleh Pak Kiai di dalam penulisan ini. Ya, entah karena tukang ketiknya atau karena kebutuhan tertentu. Ya, makanya yang bikin bingung tuh itu buku ini tuh. Kalau nggak dijelasin sama yang nulis tuh pusing. Yang ditulis di contoh-contoh ini secara imla. Nggih, secara imla'i itu aslinya ada double wow. Tapi secara imla'i juga double wow itu nggak disukai oleh ulama imla'i, Sobat. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Lanjut, Sobat, silakan. Hukum penulisannya dibuang salah satunya menurut kesepakatan perawi Rasul Utsmani dengan ketentuan sebagai berikut. A. Waw kedua terletak setelah dhammah. Yang tadi la yastawun. Ya, terus? Al-Anfal ayat 78, maka wawnya tetap dipasang. Oh ya Ustaz, tapi ada tanda itunya biasanya. Ada tanda sifatnya. Sifat di alif deh. Ustazah kalau menyampaikan jangan tambah bikin kita pusing loh ya. Sendiri. Ya, Ustazah jangan kayak ngomong sendiri gitu. Ngomel. Al-Anfal ayat berapa? 78. Apa yang terjadi dengan Al-Anfal 78? Ayat 78. Al-Anfal kok 78? Ayat 75, lihat. Mana? Oh. Baik. Di buku 78. Enggak. Terakhir kan 75 Al-Anfal. Iya, tapi di buku 7. Nggih, berarti salah ketik gitu ya. Cerita lagi nih ayat berapa? Oh, di ayat 75 berarti. 75. Wa ulul arham. Wa ulul arham. Oh, bukan. Kalau yang di Al-Anfal 75. Awa wa nasoru. Oh, kayaknya harus dicari di aplikasi. Berarti bukan Al-Anfal. Sebentar. Awa wa nasoru.
Oh, ini. Al-Anfal ayat 72. 72. Wow. Nggih. Di situ apa yang dia? Oh, wow. Ketambahan alif. Alifnya yang ada sifernya. Iya. Sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Nggih ya, jadi wow-nya tetap double wow. Kenapa? Karena sebelum wow itu fathah. Udah beres. Yang B sudah sekarang. Yang B. Kedua waw bergandengan baik tulisan maupun perkiraan. Maksudnya? Ya, nggak tahu maksudnya apa perkiraan. Seperti ini apa ini? Mau'udatu. Nggih. Nggih. Seperti al-mau'udatu, at-takwir ayat 8 dan al-yas'awu. Liyasu'u. Liyasu. Coba kita cari satu at-takwir 81 dulu. At-takwir. At-takwir ayat 81. Ayat 8. Al-mau'udatu su'ilat. Oh, wow, sebagai rumahnya Hamzah ini maksudnya. Ya. Oh, yang perkiraan ini maksudnya. Nggih. Perkiraan, tulisan maupun perkiraan. Dia itu rumahnya Hamzah sebenarnya, wow-nya itu. Jadi kalau wow yang jadi rumahnya Hamzah, kemudian bergandengan, maka dia dihapus. Yang dihapus rumahnya Hamzah itu. Nggih, ya. Harusnya rumahnya Hamzah, tapi yang terjadi apa? Rumahnya dibuang. Iya, rumahnya Hamzah dibuang. Kasihan banget nggak punya rumah. Sedih jadi Hamzah ya. Oke, dah beres satu ya. Wow. Sekarang hukum wow sebelum wow jamak. Nah ini nih, apa tuh? Hukum wow sebelum wow jamak. Jika wow tersebut merupakan landasan Hamzah, maksudnya landasan ini rumahnya kayaknya. Iya, rumah. Seperti muttaqiun ya, ayat 56 dan bada'uku biasa. Nggih. Bada'uku atau bah ayat 13, maka pilihan Abu Dawud dan Adani adalah membuang waw yang menjadi landasan Hamzah. Nah, udah kasusnya sama dengan tadi ya. Rumah Hamzah dibuang, kasihan ini Allah. Lanjut. Jika bukan landasan Hamzah, maka waw yang dibuang adalah yang kedua. Contohnya al-mau'udatu Dawuda. Ini sama dengan yang sebelumnya. Al-ghawun. Kecuali Yes, lafaz liyasu'u al-Isra 70, maka yang dibuang adalah yang pertama. Coba penasaran Al-Isra 70 ya, coba. Al-Isra 70. Enggak ada.
Nggak ada. Mana? Cek dulu, mungkin salah. Cek di aplikasi. Iya. Itu di awal-awal kalau nggak salah ya. So. Al-Isra ayat 7. Oke. Iya, nah itu baru liyasu. Wah, di situ ada tuh. Timur Tengah kelihatan sudah. Liyasu ada waw yang dihapus. Wawnya kecil tanda baca. Ada benderanya lagi. Kelihatan sudah di layar? Ya kelihatan. Ya, liyasu. Ada tanda baca di situ. Oke, lanjut sudah. Membuang salah satu dari lam udah beres kemarin ya. Lam. Belum dibahas kan? Sudah pernah dulu sudah. Membuang nun juga udah beres kan? Sudah. Sudah. Dah berarti beres. Alhamdulillah. Tapi diulang nggak? Apa yang diulang? Membuang lam. Iya. Tinggal dibaca Ustaz udah beres insya Allah. Kan kalau Coba sendiri suka nggak ngerti Ustaz, beda. Alail aslinya double lam. Ketika ditulis jadi lam 1, udah beres. Alai ketika di aslinya double lam, ketika ditulis jadi alai langsung gitu. Dia hadaf alif juga. Alati kayak gitu tulisannya. Alati juga sama. Alladzi udah sama. Udah beres. Coba. Bedanya apa? Abu Daud memilih membuang lam pertama, Adani memilih membuang lam kedua. Udah kayak tadi aja tuh, ya pertama dengan ya kedua gitu aja perbedaannya. Selain 5 tempat tersebut, lamnya masih ganda. Al-Latif, Allahumma, dan lain-lain. Dah beres? Oke? Ini 15 atau 5? 5 di sini, Sobat. Iya, cuma di judulnya membuang salah satu dari 2 lam terdapat pada 15 kalimat. Oh, iya, iya. Coba. Membuang lam itu judulnya 15. Tapi ketika ininya berapa? 5. Saya kan bingung 15 yang 10. Ya Allah. 5 ya. Nah, kira-kira kalau kasus kayak gini yang bener yang mana coba? Yang 5. Di bawahnya kan selain dari 5 tempat di atas, berarti 5. Bagian terakhir di bawah. Berarti salah judul. Ya. Iya, Ustaz, salah judul. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Di contohnya juga 5. Iya, nah, adapun alladzi nanti tuh cabangnya banyak ya, bisa alladzina, alladzaini, alladzani gitu nggih. Dah, berarti 5 aja. Iya betul 5. Oke, lanjut. Sekarang membuang nun. Semua penulis mushaf sepakat membuang nun kedua dari 2 nun ganda pada 2 tempat, yaitu Fanujia min Manasya Yusuf ayat 110 dan wakadza likanu jil mu'minin Al-Anbiya ayat 88. Nah, coba cek sudah beneran nggak nunnya itu cuma 1. Pertama Yusuf berapa? 110. Ye. Saya Kita buka buka di yang layar. Ada nun nangkring nggak? kalau yang Timur Tengah ada. Yusuf 110.
Nggak ada Ustazah Fanujia di sini. Oh, sebentar. Yusuf 110. Oh ya, di Indonesia nggak ada. Ada tasdid Fanujia. Iya, justru yang di tasdid jimnya. Katanya di sini nunnya yang dibuang. Kenapa Ustazah nunnya dibuang? Kok kata-katanya judulnya membuang nun? Maksudnya gimana tuh? Tujuannya Coba. untuk itu Ustaz Kiroatan. Di sini bacanya Fanujia juga. Jadi kalau coba Ustazah terangkan. Oh, udah mulai. Oh, tadi ya coba. Ini apa? Nggak konsisten antara Yusuf ayat 110 dengan Al-Anbiya ayat 88. Yang 110 itu bacanya Fanujia, yang 80 yang Anbiya 88 itu Nunjia, pakai nun baca. Siapa yang nggak konsisten, Ustazah? Yang hafaz. Ustazah menuduh ini berarti ya? Bukan Ustaz, cara membacanya begitu. Ya, nggak konsistennya itu apa? Kalau di Yusuf, nun mati ketemu jim itu idgham kamil. Kalau surah Al-Anbiya, nun mati ketemu jim diapakan? Ikhfa. Ikhfa. Nah, jadi nujia di sini aslinya apa? Tetap double nun, Ustazah. Bedanya apa? Yang satu idgham kamil, yang satu tetap ikhfa. Udah beres nggih? Ada tambahan. Nggih, lanjut. Lanang suruh silakan. Lafaz lanang suruh pada surat Yunus ayat 14 dan lanang suruh Rusulana. Surat Mukmin ayat 51 ditulis dengan 2 nun. Dah. Kenapa nggak ditulis 1 nun aja, Ustazah? 1 nun bacanya gimana? Oh iya. Jadi iya susah. Ya dikasih nun nangkring, nggak mungkin. Oke, berarti emang nunnya double di sini ya? Atau mungkin karena na di sini dia sebagai kata ganti bukan sebagai domir maksudnya. Iya. Yang di lanang suku, kalau yang di atas kami kan? Kata. Sama Ustazah, kami semuanya. Kami selamatkan ya. Oh, yang di Yusuf juga? Iya. Ya, oh. Tapi kenapa di sini? Iya, begitulah riwayatnya. Nanti kalau dijabarkan mungkin tafsirnya nggih. Bedanya nunjil, kenapa bedanya nunji dengan nangsur itu apa? Bukan bahasan Rasul. PR. Nggih, sementara gitu Ustaz nggih? Oke, baik. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana hamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada yang chat Afan Ustaz izin live. Oh, nggih. Bedanya naber dan naber apa? Bukan bahasan.